Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safiul Anam akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Abdul Halim Siddiq. Di sini saya mengambil bab dari kelas SMA atau SMK kelas 11, yaitu pada bab 2 bukti beriman. 1. Memenuhi janji. 2. Mensyukuri nikmat. 3. Memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Di sini pada buku panduannya dijelaskan sebuah kisah menyebarkan salam, judulnya. Rasulullah bersabda, "Kalian tak akan masuk surga kecuali kalian beriman dan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan jika dilakukan membuat kalian saling mencintai? Itu adalah sebarkan salam." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, selain iman, syarat masuk surga adalah adanya suasana yang saling mencintai antara sesama. Saling mencintai baru terasa apabila salam sudah disebarkan, bahkan terhadap orang yang belum dikenal. Rasulullah juga bersabda, "Berikan salam kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Menyebarkan salam berarti menyebarkan kedamaian, sebab kata salam mengandung makna kedamaian, keselamatan, dan keamanan. Karena itu, orang yang mengucapkan salam hakikatnya mengucapkan doa kepada pihak yang diberi salam, agar senantiasa mendapatkan kedamaian, kasih sayang, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang mengucapkan salam akan diganjar dengan kebaikan pahala setiap ucapan Assalamualaikum. Sabda Rasulullah SAW, orang ini mendapatkan 10 kebaikan. Jika ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang ini mendapatkan 20 kebaikan. Begitu juga jika ada lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang yang terakhir ini mendapat 30 kebaikan. Jadi salam yang terakhir tadi lengkap mendapatkan 30 kebaikan. Apabila masih setengah cuma 20 dan seterusnya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Hurairah. Begitu pentingnya menyebarkan salam, sehingga yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Dua orang yang bertemu di jalan dan saling memberikan salam, maka yang lebih dahulu memulai itu lebih utama. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Jika sehari-hari kita sudah terbiasa mengucapkan salam, seharusnya tidak ada lagi yang sampai hati berbuat zalim, menipu, membuka aib orang lain. Sebab semua perilaku tersebut sangat bertentangan dengan hakikat salam, yakni memberikan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan, termasuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah melalui hakikat dan makna salam, semua kegiatan diarahkan untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian, dan memenuhi janji sebagai bagian dari syukur nikmat, bukan mengumbar lidah untuk menyakiti, membuka aib, atau bentuk kezaliman yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik dapat
menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang kedua, setelah menganalisis, peserta didik dapat mempresentasikan apa itu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab terkait memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian yang G, wawasan keislaman. Secara garis besar, Dinul Islam terbagi dari 3 pokok Islam. Dari 3 pokok. Yang pertama yaitu akidah atau iman, yaitu pokok-pokok ajaran tentang keimanan yang dikenal dengan sebutan 6 rukun iman. Jadi akidah atau rukun iman ini yang pertama, pokok dari Dinul Islam, agama Islam ini yang pertama itu akidah atau iman, 6 rukun iman itu. Kemudian yang kedua yaitu syariah. Di bukunya ini syariah yakni pokok-pokok ajaran tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam. Jadi 5 rukun Islam itu adalah syariah, bagian kedua dari pokok-pokok dari 3 pokok agama Islam ini. Yang kedua yaitu syariah, 5 rukun Islam tadi. Yang kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak, etika atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, yang terakhir yaitu etika, moralitas manusia, akhlak itu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiganya, akidah, syariah, dan akhlak harus menyatu dan tidak boleh terpisah. Akidah, iman, menghasilkan syariah Islam, ya iman, 6 rukun iman tadi menghasilkan syariah, 5 rukun Islam. Dan syariah 5 rukun Islam itu tidak melupakan akhlak, dalam kurung ihsan, ya etika atau moralitas manusia sesuai dengan aturan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an ya. Di sini Dr. Andes Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya yaitu judul Mutiara Hati memaparkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat yang secara berturut-turut dimulai pengetahuan yang disertai rasa takut. Menurut Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab, yang pertama yaitu tingkatan-tingkatan iman yang banyak itu secara berturut dimulai pengetahuan yang disertai dengan rasa takut dalam bukunya Mutiara Hati. Kemudian harapan, kekaguman, keyakinan. Lalu setelah itu cinta yang ditandai hubungan harmonis. Dan puncaknya adalah leburnya hati dan pikiran. Iman adalah ketundukan hati kepada kebenaran, ketulusan lisan dalam pembenaran, dan patuhnya anggota tubuh dalam kebenaran. Semuanya dalam kebaikan ya, bukan keburukan. Kemudian di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis lagi, al-imanu bid'u wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batam minal iman, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, iman itu memiliki 63 cabang. Ada banyak ya, 63 cabang. Sedangkan malu menjadi bagian dari cabang iman. Salah satu dari 63 yang disebutkan di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu iman. Salah satunya dari yang 63 yaitu malu. Malu ini termasuk salah satu cabang iman dari 63. Jadi sabda dari Rasulullah SAW barusan itu iman memiliki 63 cabang, sedangkan malu menjadi bagian dari cabang iman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa iman itu memiliki 63 cabang bagian. Nah, salah satunya yang akan dibahas itu sesuai materi ajar buku panduan ini di kelas 11 PIK 1 ya, MA atau SMK, itu ada 4 cabang iman yang akan dibahas. Kalau yang di hadis barusan itu malu salah satunya dari 63 cabang. Yang akan dibahas ini ada 4. Yang pertama yaitu memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan keempat menutup aib orang lain. 1. Memenuhi janji. Pengertian: salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji, akhlak baik ya, perilaku baik bukan buruk, yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 17, surat ke-17 ayat 34. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Pembagian janji. Janji terbagi menjadi 2 bagian dalam buku ini. Yang pertama yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, atau janji seperti ya ikrar atau akad pun dijelaskan nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam dalam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172.
Ayat ini menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia didasari fitrah, karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Misalnya saat kita melakukan kebaikan, amal soleh, hati menjadi tentram. Sebaliknya, setiap melakukan keburukan atau dosa, kebimbangan, keresahan, kegelisahan hati yang didapat. Itulah fitrah yang seharusnya memadu setiap langkah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali ini yang nomor satu, memenuhi janji. Pembagian janji itu ada dua. Yang pertama ini janji kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masih di kandungan atau ruh kita sudah berjanji atau berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Jadi waktu masih belum bisa berbicara itu kita dulu sudah berikrar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Kemudian yang kedua yaitu janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Janji kepada saudara, kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, kepada para orang yang lebih tua, intinya pada orang yang telah mengajari kita, kepada adik-adik, orang yang di bawah umur kita, semuanya itu masuk pada janji yang nomor 2, janji sesama manusia. Nanti apakah ada balasan untuk setelah memenuhi janji kepada manusia ini, kepada saudara, apakah ada balasan kepada teman atau kerabat dan lain-lain, apakah ada balasan? Ada juga balasannya. Hanya saja Islam menggariskan bahwa tidak semua janji itu ditunaikan. Apa maksudnya ini? Terus dibaca di bukunya, janji yang dibuat di antara sesama manusia. Jadi tidak semua janji antara sesama manusia, saudara ataupun orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang lebih muda dari kita, kepada guru, kepada semuanya. Intinya ada yang tidak harus ditunaikan. Apa itu? Ya, apabila janji itu buruk, tentang perilaku keburukan, bukan kebaikan, yang mana kalau keburukan itu mengantarkan kepada naudzubillah min dzalik, kepada neraka, dan kalau perilaku kebaikan itu udah pasti kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu tidak semuanya janji harus dipenuhi. Ya, di sini janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya silakan ditunaikan. Ini boleh ditunaikan, yaitu perdagangan, perniagaan, pernikahan contohnya diundang, dapat undangan untuk menghadiri nikah, jual beli, atau perniagaan di antara
yang sudah disebutkan itu apabila terdapat sebuah janji itu silahkan ditentukan menurut di buku ini, asalkan tidak ada penjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini adalah garis bawah yang perlu diingat-ingat, bahwasanya asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syaratnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada janji yang tidak sesuai dengan ketentuan kitabullah, tidak sesuai, maka janji tersebut batal, tidak harus ditunaikan meskipun banyak syaratnya yang mendorong untuk melakukan. Kalau janji tersebut bertentangan dengan kitabullah, tidak menjadi batil, jadi tidak harus ditunaikan. Kemudian manfaat dari memenuhi janji itu ya, ini dari manfaatnya yaitu kalau kita sudah melakukan perjanjian dan sudah terlaksana, ada manfaatnya banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dilihat di bukunya itu yang C. Berikut ini manfaat memenuhi janji, antara lain mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 76. Ini dari Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya memenuhi janji itu menjadi sebab datangnya keberhasilan dunia dan juga keberhasilan di akhirat. Karena kalau sudah memenuhi janji itu sudah pasti mendapatkan keberhasilan, karena kalau sudah berjanji kepada sesama, kepada teman ataupun yang lainnya, itu apabila sudah terselesaikan maka mendapatkan keberhasilan, datangnya keberhasilan itu di dunia maupun di akhirat. Nanti kalau di dunia ya tidak merasa gelisah gitu, kalau di akhirat nanti ya mudah menuju surga. Datangnya keberhasilan ini ya di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi mendapatkan dua apabila kita sudah menunaikan janji kita kepada sesama, kepada teman ataupun yang lainnya, mendapatkan datangnya keberhasilan. Maksudnya apa? Keberhasilan dunia dan juga di akhirat itu seperti apa? Ya kita kan tujuannya selain hablum minallah juga hablum minannas. Hablum minannasnya sudah ditunaikan dengan perbuatan baik, yaitu memenuhi janji. Kemudian juga kalau sudah berbuat baik, kebaikan itu ya surga. Kalau berbuat keburukan, jalannya ke neraka. Kemudian keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Ini juga selain keberhasilan, keamanan aman di dunia ini dan juga aman dari siksa api neraka karena sudah melakukan perbuatan baik. Kemudian ketentraman, apabila sudah yang terakhir ketentraman ya, apabila sudah terselesaikan memenuhi janji ya
tentram sudah di dunia juga, nanti kan sudah melakukan kebaikan, maka di surga ya tentram, tak kepikiran, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Kemudian yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, apabila baik dari pihak muslim atau non muslim. Jadi yang ketiga ini menghindari pertumpahan darah baik dari pihak muslim atau non muslim. Dalam Al-Quran surat ke-8 Al-Anfal ayat 72. Tuh, hati-hati ini kan yang nomor 3 ini, kalau janjinya sesama non muslim itu baik, maka ya enggak, dan juga tidak bertentangan dengan kitabullah, maka harus ditunaikan. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Ini dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 40 dan Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 12. Kemudian yang nomor 2, bukti beriman dari 63 cabang. Yang nomor 2 yang sesuai materi, yaitu mensyukuri nikmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, itu disebutkan beberapa kali, berulang-ulang kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat aman yang mana lagi yang kamu dustakan. Bahwa pentingnya untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, kepada saya pribadi, kepada para jenengan semua, ya sama-sama berusaha agar tidak lupa mensyukuri nikmat yang telah diberikan, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa menghirup udara. Alhamdulillah semuanya nikmat, mendapatkan rezeki, bisa makan, dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun yang lainnya. Artinya setiap saat harus bersyukur, mensyukuri nikmat setiap saat, dalam kondisi apapun, bagaimanapun, berusaha sebisa mungkin sama-sama untuk meningkatkan, mendorong hati untuk bersyukur, mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan. Nah, di sini di bukunya mensyukuri nikmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat 14 surat Ibrahim ayat 7, yaitu wa'id ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Ini sebagaimana kalau kita itu sudah bersyukur setiap saat, setiap kondisi bagaimanapun dan seperti apapun itu kita bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan. Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan setelah itu, syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Jadi yang diperintahkan untuk kita, yang perlu kita lakukan,
itu adalah bersyukur, bukan untuk yang lain-lain, cuma bersyukur saja. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini bukan main-main, karena bukan, dan juga bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya kita itu diciptakan di dunia ini tidak lama, tidak selamanya. Kita ini ada yang menciptakan, kan begitu. Jadi agar kita selalu berpikir seperti itu untuk menambah iman dan bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semuanya yang diberikan Allah itu pastinya ya baik, sebagaimana sabda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku memohon tidak dikabulkan, karena yang pertama itu adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihannya Allah. Kemudian cabang iman yang ada 63 itu yang sesuai materi ini, yang nomor 3 yaitu menjaga lisan. Artinya menjaga lisan itu ya bukan dijaga bagaimana ya, kalau lisannya tetap ada di dalam mulut, cuma saja menjaga ucapan tepatnya agar tidak menyakiti sesama. Itu ada makalah yang untuk lebih baik itu diam apabila tidak bisa berbicara yang tidak menyakiti sesama gitu, lebih baiknya diam. Dan ini sesuai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat 24, surat An-Nur ayat 24. Surat ke-24 ayat 24, Quran surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Udah salah membantah. Makanya kok bisa salah? Karena yang melanggar aturan. Ini dari sabda hadis Rasulullah SAW. Nabi kita juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia umum, ya semua manusia, berarti non muslim termasuk juga yang belum masuk Islam, tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semuanya itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar. Ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Nabi Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasum
liyasmut rawahul al-Bukhari. Diriwayatkan dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman ya, akidah tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Ini apabila tidak mampu berbicara baik, bagi kita yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, apabila sudah tidak mampu berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Kemudian yang antara fitnah, ghibah, dan buhtan, penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya, artinya tidak digunakan untuk berbicara omong baik, melainkan berbicara buruk, artinya menyakiti orang lain. Bukan hanya menyakiti orang lain, berbicara seperti halnya tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Semuanya kita dipertemukan dengan seseorang dan kita berbicara, kenapa kita dipertemukan dengan orang seperti ini, sudah tidak mensyukuri nikmat, itulah yang dimaksud tidak berkata baik, seperti itu dan lain-lain. Nah, sesuai dengan hadis barusan, apabila sudah tidak mampu berkata baik, daripada berbicara begitu, lebih baik tidak usah berbicara, diam saja. Lebih baik kalau bisa ya berusaha mungkin untuk membuat hati menuju ke perbuatan yang baik. Apabila diajak menunaikan kegiatan atau perilaku yang buruk seperti tadi itu, yang berbicara yang tidak baik, lebih baik ya dipaksa hati kita untuk membaca zikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, terus diulang-ulang itu dengan harapan untuk mendapatkan tuntunan agar menjadi yang lebih baik lagi. Ini yang B, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan. Ini perilaku buruk. Ingat-ingat, digarisbawahi perilaku buruk yang biasa muncul dari lisan kita, ucapan. Jadi ucapan buruk ini 3 ini ya. Apa pengertiannya dari 3 ini? Fitnah, ghibah, dan juga buhtan. Ya, fitnah ya seperti yang sudah kita ketahui, seperti itu. Kemudian ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala dzikruka akhaka bima yakrahu, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lamu.
Rasulullah menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan, kebohongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apabila membicarakan sesuatu tentang seseorang, yang apabila yang dibicarakan pembicaraan tersebut, ucapan tersebut benar, maka telah melakukan ghibah. Ada ucapan tersebut benar adanya, sudah terbukti telah dilakukan orang yang disebutkan tadi, maka itu ghibah. Apabila yang disebutkan itu tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh yang orang tersebut, maka telah melakukan kebohongan atau buhtan. Jadi sangat berbahaya sekali ini, karena dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda itu bahwa seseorang yang menggibah, yang disebutkan pengertian di buku itu, ghibah seseorang yang melakukan hal tersebut, maka diibaratkan sebagai sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi satu kumpulan kumpul membicarakan keburukan orang lain, artinya sesuai dengan pengertian di buku ini itu ghibah. Maknanya di buku itu seseorang kumpul membicarakan tentang keburukan orang lain, ghibah, sedang menghibah. Maka diibaratkan dalam satu kumpulan orang yang kumpul tadi bersama teman-temannya itu sama sebenarnya dengan memakan bangkainya temannya sendiri. Bangkai yang dirasani itu mungkin, yang digibah itu mungkin dimakan. Ibaratnya seperti itu. Sangat gimana rasanya, ngerinya memakan bangkai kalau bau itu kan gimana. Jadi mohon maaf agak pembicaraannya agak kotor gitu, tapi agar jelas lah dan benar untuk kita selalu waspada menjaga ucapan dan pembicaraan. Kemudian yang terakhir dari bab 2 bukti beriman, dari 63 cabang tadi, yang nomor 4 yaitu menutup aib orang lain. Nah, di sini banyak macam-macam aib, itu ada 2, ada yang zahir, ada yang tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Di dalam buku ini, buku panduan kelas 11 MA SMK bab 2 beriman, bukti beriman, itu yaitu aib yang zahir, aib yang nampak, yang diketahui secara lahir, secara fisiknya, seperti halnya buah-buahan yang dijual oleh pedagang yang busuk. Intinya tentang sebuah keburukan atau sesuatu hal yang tidak ingin orang lain itu tahu tentang kekurangannya itu. Nah, itu agar ditutup. Kalau kita tahu itu tidak baik, agar kita menutup itu aib tersebut. Kemudian aib tersembunyi, yaitu yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh beras yang sudah dicampur antara beras premium, super, dan golongan yang biasa-biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika diurai atau dibuka semuanya. Jadi aib ini
kita alhamdulillah juga, kita harus bersyukur juga Allah sudah aman. Allah selalu menutup aib kita semua tentang yang sesuatu kita yang tidak diinginkan untuk diketahui orang lain, itu semuanya Allah yang menutup, sama-sama menutup. Cuma ada suatu kata atau makalah yang mana itu yang membuka aibnya malah diri kita sendiri, padahal sudah Allah tutup. Sama-sama manusia membuka aibnya masing-masing, padahal Allah sudah menutupnya. Nah, itu salah satu untuk kita bersyukur, alhamdulillah tuh sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting untuk menjaga aib. Kalau tentang di medsos, ini aib di medsos, media sosial, WhatsApp, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, kita tidak ikut campur, tidak ikutan, tidak membuka aib orang lain lah di sana, tidak memposting hal tersebut, tapi kita termasuk ikut-ikutan dalam sebuah postingan orang lain yang tentang membuka aib orang lain, kita ikut-ikut. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terjauhkan dari hal tersebut. Semoga juga kita selalu dapat selalu ingat apabila perkataan tersebut atau perbuatan tersebut tidak baik, maka sudah jangan dikerjakan. Lebih baik cari yang baik-baik saja, kan berujung ke surga. Kalau yang buruk berujung ke neraka. Jadi medsos itu sangat harus hati-hati benar dalam sebuah hal-hal yang akan dilakukan. Kalau yang akan dilakukan, saya akan melakukan hal ini, sedangkan hal tersebut buruk, maka jangan dilakukan. Lakukan saja yang baik saja. Bila ini sudah baik, menurutnya sudah baik, lakukan sudah. Contohnya di WA ataupun di lain-lain, sangat bisa mudah dalam melakukan ghibah ataupun perbuatan buruk yang lain. Maka dari itu harus hati-hati. Lebih baik berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Dalam hadis Rasulullah SAW tadi, apabila kita semuanya zaman sekarang main HP, ngoyo, kalau dalam bentuk teks ya WA itu, kalau sama saja kan pembicaraan. Apabila tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Jadi lihat saja, kalau mampu berbuat baik, berbicara baik, lakukan. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, cari cara lagi, dorong agar mencari yang lebih baik dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau penontonan juga, cari juga yang agar tidak termasuk terjerumus dalam ghibah ataupun yang lain yang baik. Dan simbolannya pada pembahasan ini yaitu agar supaya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebisa mungkin, seberusaha mungkin kita mendorong hati kita agar bersyukur, selalu mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dalam ucapan ataupun dalam hati. Apabila kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, harus didorong hati kita untuk mensyukuri nikmat dengan melafadzkan lafaz dzikir tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjaga ucapan, menjaga pembicaraan. Apabila tidak mampu
berbicara baik, maka lebih baik diam. Jadi agar selalu kita membiasakan berbicara baik kepada sesama manusia, sesama teman, sesama kerabat, sesama orang yang lebih tua, sesama orang yang lebih muda. Karena kalau sampai ke buruk pembicaraannya ya masuk pada 3 contoh tadi, yaitu fitnah, ghibah, buhtan atau kebohongan. Nah, bila sudah ghibah, satu kumpulan membicarakan seseorang tentang keburukannya, seperti ibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dalam perkumpulan tersebut. Makanya bila sudah tidak bisa, lebih baik menghindar saja kalau ada yang menghibah gitu. Apabila orang merasani kita dalam suatu cerita dikisahkan bahwa ada seseorang yang wafat dalam keadaan amal ibadahnya yang diketahui oleh sesama tetangganya atau sama-sama saudaranya, perbuatannya lebih banyak buruknya, perbuatan baiknya sedikit gitu, yang sering dilihat oleh saudara tetangganya. Kenapa dalam mimpi di mimpi seseorang saudara atau tetangganya itu bermimpi dia yang setelah meninggal itu yang lebih banyak perbuatan baiknya, itu lebih banyak perbuatan buruknya. Kenapa? Mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa gitu, dalam kubur, dalam akhirat, perjalanan setelah di hidup ya di dunia, mimpi begitu. Lah kok bisa itu, padahal perbuatannya lebih sedikit kebaikannya. Ternyata setelah ditanyakan oleh saat di mimpi itu, kenapa kok bisa begitu wahai saudaraku, kalau nggak salah gitu, kita lupa namanya, bahwasanya saudaraku atau tetanggaku itu sering melakukan rasan-rasan kepadaku sehingga amal ibadahnya itu ditransfer terus masuk kepada orang yang dirasan itu. Makanya sangat hati-hati, diwanti-wanti, diingatkan, perlunya untuk diingatkan untuk hal ini. Dengan terkait kebaikan itu perlu diingatkan dengan perkataan yang baik gitu. Apabila tidak mampu berkata baik, lebih baik diam, dalam hadis Rasulullah SAW. Pokok ad-dinul Islam itu ada 3. Yang pertama akidah, iman. Yang kedua syariat yaitu rukun Islam. Itu yang pertama tadi iman, rukun iman atau akidah, 6 rukun iman itu. Kemudian yang terakhir akhlak atau etika, moralitas sesama manusia sesuai dengan aturan yang telah ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu apabila sudah terlanjur menghibah seseorang, harus meminta maaf, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, sesuai dengan apa yang didauhkan oleh Kiai Haji Abdul Wadud Nafis. Saya kemarin waktu beliau live itu di saat malam hari setelah Isya, saya bertanya, apabila saya melakukan membicarakan tentang keburukan seseorang tanpa sepengetahuannya, apakah pahala saya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang harus saya lakukan? Begitu pertanyaan saya kepada beliau. Jadi jawabannya dari beliau yaitu yang pertama itu dari hadis yang diriwayatkan oleh, lupa saya, intinya
saya meminta maaf kepada orang yang telah membicarakan tadi, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau terus menerus melakukan hal tersebut, maka akan pahala jariahnya mengalir begitu. Kemudian yang terakhir yaitu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, seperti contohnya ketika waktu sekarang ini musimnya hujan, ketika hujan, waktu ada di jalan, waktu tidak ada di rumah, ataupun waktu di rumah mau keluar pas hujan, maka tidak mencela apa yang sudah ditakdirkan Allah, melainkan itulah yang terbaik. Maka kita sebagaimanapun diusahakan, dibiasakan berusaha bersyukur, mensyukuri nikmat dengan mengucapkan lafaz zikir alhamdulillah wa subhanallah Allahu akbar, ataupun zikir yang lainnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pun mungkin penjelasan dari materi hari ini, bab 2 bukti iman, yang macam-macamnya ada 63, yang salah satunya sesuai hadis yaitu malu, yang kebetulan materi pembelajaran kita disebutkan 4 yang tadi itu. Yang pertama mensyukuri nikmat, kemudian yang pertama, mohon maaf, yang mensyukuri nikmat itu nomor 2, yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua menutup aib, yang nomor 4, yang ketiga yaitu dan menjaga lisan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.